Kelas sore ada berapa orang ya? Mas Soleh, Mas Karim, apa kabar? Mas Rohim, Mbak Dinda. Baik ya. Namanya Rian, oke. Soal belakangnya ada Karimnya tuh. Oh, nama Bapak. Ya, 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 ya. Ini cuma segini aja ya? Ya, betul, Pak. Nggak ada tambahan lagi nih. Kelas sore memang segini. Kelas sore biasanya itu ya 7-8 orang, Pak. 1, 2, 3, 4. Ini baru 4. Yang lain mungkin masih pada sibuk, Pak. Bentar. Saya tak nyari dulu. Mana ya? IFSI. Waduh. Ya wis. Nanti ini kan direkam ya. Presensinya kok semester 2 ya? Kita mulai ya. Udah siap toh? Nggak usah lama-lama. Ulin udah naiknya ada Ulin. Ada 2 slide ya, nanti ini slide pertama. Oke, kita mulai. Boleh ya, biar cepat selesai. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Ini kelas SI semester 4. Masih kuat ya, jangan lemah. Ada yang tahu soal IMK nggak? Ada yang tahu soal IMK nggak? Ngomong deh, ngomong. Ayo kita speak gitu loh, speak up gitu. Nggak tahu, Pak. Apaan tuh, Pak? Ini ceweknya cuma Nadinda aja atau ada yang lain ya? Iya, nggak tahu Salsa kemana. Oh, ya wis. Nanti absennya Bapak ini aja yang lihat dari rekamannya aja nanti ya. Oke, kita masuk ke pengertian dulu deh.
Ya. Jadi bidang ilmu interaksi manusia dan komputer adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana mendesain, mengevaluasi, dan mengimplementasi sistem komputer yang interaktif ya. Jadi pengertiannya itu lebih gampangnya begini deh. Misalkan Mas Rian, Mas Soleh, Mbak Adinda dan teman-teman yang lain pernah melakukan suatu action atau mungkin melihat terkait dengan mungkin tampilan seperti misalkan mungkin yang sering mungkin ya Tokopedia mungkin atau mungkin tampilan dari Shopee atau mungkin PPT-nya Bapak ini terus kemudian keyboard macam-macam lah produk gitu. Nah, sehingga sense apa namanya ya kalau bahasanya itu kita lebih mudah dalam mengenali sebuah sistem. Nah, jadi kayak misalkan teman-teman pernah nggak diajari sama Facebook atau Gojek gitu untuk belajar sistemnya? Kayaknya nggak pernah kan diajari mereka gitu ya. Tapi begitu diinstal kita udah paham nih bahwa oh menu ini tuh untuk ini, menu ini untuk ini. Nah, sesederhana itu bahwa mereka membuat apps itu selain user friendly, mudah dioperasikan, warnanya juga oke, sehingga interaksi antara manusia dan komputernya itu bisa berjalan dengan baik. Nah, kalau misalkan website mungkin Detik gitu ya, atau Facebook gitu, warnanya merah merona atau apa gitu, paling juga nggak akan bagus gitu. Nah, warnanya dia pasti yang enak dilihat sama mata dan sebagainya. Nah, kondisi itulah yang sebetulnya ada input, proses output yang diberikan. Jadi sebagai bentuk komunikasi dua arah itu ya antara si informasinya dengan sistemnya kita. Itu ya. Nah, tujuannya sebetulnya gampangannya sebetulnya kalau misalnya untuk ini ya, kalau misalkan teman-teman beli hijab atau beli baju, kaos dan sebagainya, itu kan salah satu bentuk informasi atau komunikasi dua arah ya. Artinya mungkin bisa memberikan umpan balik gitu ya. Artinya saya mau beli ini tapi informasinya apa ya gitu ya. Nah, beda halnya bedakan dengan aspek misalkan kenapa pilih Tokped atau Shopee karena harganya lebih murah. Nah, jangan dilihat dari aspek itunya, tapi aspek mungkin lebih kepada ini secara menunya oke, warnanya oke, secara tampilan pas, informasinya oke gitu ya. Nah, aspek itunya yang dilihat dari IMK-nya itu. Jadi kalau mungkin di dunia programming itu lebih kepada teman-teman yang UI UX. Nah, itu ya. Nah, ini untuk memasuki ke area sana itu banyak multidisiplin ilmu ya. Nggak hanya masalah bidang ilmu yang hanya komputer yang kita bisa Photoshop, kemudian bisa bisa Corel atau mungkin desain-desain yang lain gitu ya. Tapi juga ada aspek banyak sebetulnya yang mendasari ini gitu ya. Kalau kita bicara produk di
elektronika, ilmu komputer ya mungkin sekitar keyboard, terus kemudian tampilan layar dan sebagainya. Kemudian dari segi psikologis itu jadi tentang ini motorik pengguna. Nah itu kalau lebih tepatnya kayak pewarnaan lah gitu. Juga macam-macam ya, ada sosiologi, linguistik, ini terkait dengan bahasa dan sebagainya. Pernah nggak lihat berita fontnya sampai 80 gitu? Atau mungkin secara title apa namanya itu, kalau tadi font, kemudian secara huruf, mungkin ada yang Times New Roman, ada yang Calibri, ada yang Arial, macam-macam. Enggak pasti. Pasti mereka punya satu identitas bahwa terkait dengan kondisi tertentu. Nah, mungkin kalau teman-teman pernah melihat Instagramnya ITTS, semuanya berwarna hijau toska, mengarah ke sana semua. Konsisten ya. Bentar, saya buka satu lagi. Kayaknya slide ini yang ini udah habis. Oke. Dari aspek pengertian ada pertanyaan nggak? Bapak ada slide satu lagi. Kelihatan nggak nih yang sekarang nih? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya. Nah, dari PowerPoint aja teman-teman bisa mengidentifikasi ya, atau perbedaan yang tadi dengan yang sekarang. Jadi membuat satu apa ya, representasi dari sebuah PowerPoint pun juga sama. Artinya kan di PowerPoint ini kita sebagai dosen coba untuk menjelaskan kepada mahasiswa. Nah, kalau mungkin desainnya kurang menarik misalnya, kebanyakan teks juga misalkan, kemudian monoton, gitu. Mungkin ya teman-teman akan ngantuk kali ya. Jadi apa namanya, ini akan sedikit berbeda. Nah, kalau menurut beberapa pengertian ya, jadi desain interaktif itu adalah untuk mensupport aspek komunikasi ya yang terjadi di seharian kita. Kalau sesuai gambar ini, misalkan ini kan gambar sepatu ya, itu kira-kira apa yang bisa disampaikan dari produk sepatu itu misalkan. Dari mungkin aspek warna, ukuran, harga, jadi penempatan juga penting gitu ya. Jadi terkait dengan penyampaian informasinya juga pas. Nah, secara umum desain interaksi merupakan sebuah ini ya, kayak satu umbrella term atau mungkin satu kesatuan di mana itu mencakup semua aspek gitu. Jadi ini pun juga terkait dengan hal fundamental yang relevan ya dengan kegiatan riset dan desain. Jadi terkait dengan beberapa produk, misalkan handphone gitu ya. Kan ada yang tab, ada yang mungkin sekarang yang berbasisnya Samsung, terus Huawei dan sebagainya, itu kan secara ukuran, layar dan sebagainya itu ada risetnya loh. Jadi yang ujungnya mungkin kotak atau mungkin ujungnya ada setengah
setengah lingkaran itu sebetulnya hasil riset gitu. Jadi bahkan berat dari si handphone pun juga hasil riset. Boleh dicek di beberapa jurnal mengenai aspek bahwa terkait dengan handphone itu semuanya riset. Kalau teman-teman juga baca mungkin berita ya, beberapa hak paten misalkan, kamera di belakang bentuknya bundar, kemudian lebar lingkaran sekian, itu semua mereka dipatenkan. Nah, sehingga kalau mungkin di searching ya hak paten mengenai apa ya desain itu antara Apple, Samsung dan sebagainya, Huawei itu mereka saling klaim itu biasanya. Jadi ini juga satu bagian dari hasil riset juga ya. Nah, ini yang tadi Bapak sampaikan bahwa untuk sebuah desain interaksi itu baik disiplin ilmunya dan bidang multidisiplinnya faktornya banyak. Sebagai penerapannya baik itu desain grafis, produk, industri film. Kalau misalkan apa ya Doraemon kepalanya kotak gitu kan ya lucu misalkan ini. Nah itu juga bentuk dari desain interaksi ini gitu. Nah tujuan sebetulnya tujuan desain interaksi itu baik dari sisi kita itu juga akan melibatkan pengguna kan nantinya. Nah biasanya di beberapa industri atau mungkin perusahaan teknologi itu biasanya juga selain merekrut orang-orang pintar, biasanya juga merekrut orang-orang yang malas. Kenapa? Karena kadang-kadang pernah nggak ngalami kita bikin mau sign in ya. Sign in kan biasanya kita suruh register ya. Nah, di dalam register itu biasanya yang dimasukkan apa aja? Pernah ngeregister kan? Biasanya yang diregister apa aja? Mungkin ada yang mau ini? Data diri, Pak. Data diri ya. Nah, sekarang kalau misalkan belum menggunakan tapi kita disuruh sign in data diri. Biasanya apa? Kalau kebayang nggak sebelum menggunakan udah suruh memasukkan data diri, misalkan nama, alamat, nomor telepon, nomor kakak, apalagi nama orang tua, nama jalan, alamat, udah males duluan biasanya, ya kan? Jadi biasanya pengembangan produk itu yang biasanya lebih ke melibatkan orang males ya. Kenapa? Biasanya cuma memasukkan nama, nomor telepon atau nama, email, itu aja sih biasanya. Nah sehingga ketika mengidentifikasi kebutuhan yang tadi itu misalkan terkait dengan data diri tadi itu mungkin bisa setelah yang ini gitu. Jadi kebayang ya kondisinya bahwa tujuan dari desain interaksi itu adalah mengembangkan produk yang usable, artinya mudah untuk digunakan, kemudian tapi melibatkan dalam prosesnya itu adalah banyak aspek. Nah, ini nanti Bapak upload ke e-learning, nanti bisa dicek YouTube-nya ya. Nah, keuntungan menerapkan desain interaksi itu biasanya pertama terkait dengan sesuai kebutuhan pengguna. Menawarkan banyak solusi, tidak sekedar berasumsi, kemudian mengatasi perbedaan kepekaan.
Makanya tadi sempat Bapak tanya terkait dengan apakah memang Facebook pernah mengajari kita dalam bersosial media, kan nggak pernah ya. Kemudian Instagram, apalagi ya, Gojek, kemudian Shopee, kan nggak pernah ya. Tapi kita bisa gunainya, gitu. Nah sehingga itulah desain-desain yang berhasil, desain interaksi yang berhasil. Artinya kita tanpa menyampaikan implementasi, tapi user itu bisa menggunakan itu. Nah sehingga ini benar-benar melalui sebuah riset terkait dengan pengembangan produknya. Nah ini yang melibatkan pengguna. Jadi ada dua aspek atau dua isu ya. Pertama perbedaan budaya sama perbedaan aksesibilitas. Sekarang perbedaan budaya barat dan timur, misalkan wilayah barat dan timur, kan budayanya beda ya, gitu. Tapi tetap sama-sama bisa menggunakan. Nah, misalkan ada konteks penggunaan ojek online, ya, ojek online. Nah, di dalam ojek online itu, misalkan si Tayo 12 tahun ingin berangkat sekolah. Kemudian Suhati 45 tahun ingin pergi ke mall. Nah, pertanyaannya apakah kebutuhannya sama? Apakah kemampuan mempelajari penggunaan aplikasinya sama? Apakah preferensinya terkait prosesnya sama? Ada yang bisa ini jawab nggak? Konteksnya ojek online ya. Nah, ini. Apakah kebutuhannya sama? Ayo, ada yang bisa jawab nggak? Apakah preferensinya sama? Pada kemana ini? Diam aja. Ayo dong. Ini interaksi manusia dan manusia ini melalui Zoom. Kebutuhannya sama nggak nih? Antara si Tayo dan Suhati. Beda, Pak. Bedanya di mana? Bedanya pasti yang 12 tahun mungkin lebih optimal, lebih tahu tentang aplikasinya. Terus kayak kalau yang 45 mungkin udah agak gaptek gitu loh. Terus kayak yang penting-penting aja. Kalau yang 12 tahun kayak aduh gabut nih, sekalian di otak-atik gitu, sering apa ya? Malah sering berkontak langsung sama aplikasinya gitu. Kayak ada kekepoan yang mau tahu, rasa ingin tahu lebih daripada 45 tahun karena kesibukannya mungkin. Kalau dalam konteks penggunaan ojek online-nya, apakah kebutuhannya sama? Yang satu ingin berangkat sekolah, yang satu ingin pergi ke mall. Ya berbeda, tapi sama-sama berangkat sih. Nah, itu jawabannya. Sama-sama berangkat. Jadi sama-sama ingin menggunakan satu menu terkait dengan Anda mau pergi kemana, ya kan? Tapi terkait dalam konteks penggunaannya sama. Nah, kalau tadi itu menjawab apakah kemampuan mempelajarinya sama. Nah, ini tentu berbeda. Tapi sebetulnya ketika kebutuhannya sama, kemampuan untuk mempelajarinya itu mungkin bisa aja si ibu nanya si anak, gitu ya. Kemudian terkait dengan preferensinya,
kalau preferensi itu gini, si anak milih pakai Gojek, si ibu pengen naik Grab, itu preferensi. Jadi penentuan terkait dengan sebuah produk, kemudian prosesnya sama apa enggak. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Ini kan aspeknya seberapa penting melibatkan pengguna. Nah, biasanya riset-riset ini di awal itu di sebuah perusahaan sudah dilakukan dulu. Gitu. Kemudian nanti biasanya si perusahaan ini akan melempar ke tim testing ya. Tim testing biasanya juga ada teman-teman yang nggak pintar, males gitu ya, untuk melibatkan penggunanya ini. Kebayang kan tadi kalau misalkan sebelum menggunakan udah suruh masukin data pribadi yang terlalu berlebihan, ya. Biasanya sih males, biasanya. Nggak tahu kalau teman-teman, males nggak tuh? Banyak banget gitu. Kayak misalkan gini, ke rumah sakit, kemudian datang, masih berkutat mengenai ditanya kartu BPJS, kartu keluarga, banyak kartu ya, sehingga itu menghambat proses penanganan sebetulnya. Nah, sehingga perlu upaya atau terkait dengan penggunaan preferensinya itu harus dipercepat. Nah, kemudian identifikasi usability goal atau istilahnya penggunaan dan user experience goal yang jelas. User experience itu misalkan kita nih berberapa ini, anggaplah bertujuh atau berdelapan, kemudian disuruh ngecek aplikasi, kemudian dia minta nih user experience-nya, gitu ya. Bagus enggak, mudah enggak, nah itu user experience. Kalau goal-nya adalah bagaimana misalkan proses, misalkan kita setelah beli harapannya dapat notifikasi. Nah, itu usability goal-nya misalnya di sana. Bisa. Nah, usability goal itu banyak aspeknya ya, terkait dengan utilitas. Misalkan menu efektif enggak? Mudah diingat enggak? Mudah dipelajari kah? Kemudian efisien enggak menunya atau terlalu panjang? Nah, kalau aspek keamanan memang itu hal yang penting ya. Jadi mengarah ke sana. Kalau user experience itu ada beberapa aspek yang diinginkan sama aspek yang harus dihindari. Saya nanya, pernah buka website pemerintah nggak? Ayo, ada yang pernah buka website pemerintah nggak? Enggak, Kenapa? males Pak. Males ya? Mungkin kalau ada aspek yang mungkin kalau kita lembaga pemerintah itu kan lebih kepada apa ya, legacy atau meninggalkan jejak yang mungkin yang formal, kemudian informasinya yang terstruktural dan sebagainya. Gitu. Tapi kalau misalkan dibandingkan dengan misalkan satu berita dirangkum, kemudian diposting ke Instagram atau bikin satu video, gitu ya, mungkin akan lebih mudah dipahami. Nah, sehingga ada aspek yang diinginkan tuh biasanya enjoyable, gitu ya. Kemudian exciting, bagus nih, gitu ya.
entertaining, fun, itu biasanya gitu. Kemudian ada beberapa aspek yang dihindari, misalkan kita ngakses berita atau YouTube lah, apa namanya, pernah nonton YouTube yang boring nggak? Ini apa sih gitu ya? Pasti pernah kan? Atau mungkin kita pernah nonton yang berjam-jam, misalkan punyanya siapa? Deddy Corbuzier misalkan. Mau berapa jam pun gas, misalnya begitu kan? Tapi kan juga terkait dengan materinya, orang yang menyampaikannya, gitu ya. Saya yakin kalau yang ditampilkan misalkan siapa terkait dengan pembahasan pajak misalkan, pasti boring berarti. Teman-teman udah males. Coba kalau yang dibahas misalnya Anya Geraldine sama Ariel Noah misalnya, pasti akan lebih lama nontonnya. Gitu. Nah, sehingga teman-teman kalau bikin someday, bikin presentasi, menyampaikan isi misalkan nanti di akhir skripsi gitu ya, harus jelas, lugas, dosen juga bisa membacanya gitu ya. Nah, itu penting ya. Atau teman-teman disuruh apa ya, bikin surat bersurat misalkan. Itu juga ada aspek apa namanya, kreatifnya gitu. Jadi mudah untuk dibaca dan nggak berbelit-belit gitu ya. Nah, kesimpulannya sebetulnya usability goal dan user experience goal mungkin saja dapat berbeda, namun saling mempengaruhi satu sama lain. Ya. Nah, mengapa bersifat interaktif? Jadi karakteristiknya setiap kali tahap dilakukan kembali, jadi dilakukan berulang-ulang gitu ya. Terdapat suatu siklus proses desain dalam apapun konteksnya, pengembangan sistem, produk, kemudian penyampaian informasi, itu juga penting gitu ya. Jadi lebih kepada apa namanya, dianalisa lagi. Nah, kalau prinsip-prinsip desain itu biasanya mencakup boleh dan apa yang tidak boleh. Kemudian perlu dan apa yang tidak perlu. Memang kombinasinya itu dari teori, pengalaman, dan nalar sebetulnya. Jadi apa ya? Kadang kalau tempat makan itu ada satu logo depannya, jangan nengok kiri, kita malah nengok, ya. Nah, kalau teman-teman ke kafe biasanya yang dilihat apanya dulu? Makanan minumannya, tempatnya, atau harganya? Kalau memilih tempat, misalnya nongkrong yuk di mana? Warteg, enggak deh misalnya. Di ini aja, Starbucks misalnya. Apa perbedaannya? Mungkin kalau wartegnya oke, harganya masuk dan sebagainya. Tapi ada juga yang melihat aspek bahwa Starbucks lebih bersih nih, gitu, walaupun memang lebih mahal. Nah, sehingga kombinasi-kombinasi atau tempat itu biasanya kalau yang mungkin yang laki-laki mungkin lebih cuek ya. Ayolah, tapi kalau yang perempuan biasanya di sana aja bisa foto-foto, tempatnya bagus, pemandangannya oke. Biasanya sih gitu sih. Nah, menurut si Pris gitu,
ada aspek visibility. Tahu ini apa? Ada yang tahu ini apa? Ini Saklar. saklar ya. Apa namanya, dengan gambar aja teman-teman tahu ya. Artinya semakin jelas terlihat fungsi, semakin mudah mengetahui apa yang perlu mereka lakukan selanjutnya. Gitu ya. Apa yang dilakukan selanjutnya kalau saklarnya begitu? Ayo, ada yang tahu? Setelah melihat saklar begini terus gimana? Nah, yang terjadi adalah dibuka, kemudian kabelnya atau mungkin kepala dari si kabelnya itu untuk dimasukkan. Itu ya. Jadi kalau kita misalkan dapat kado gitu ya, kadonya kecil, oh ini berarti hadiahnya kecil nih. Nah, terus ini gede, wah ini kalau gede kemungkinan kalau enggak kompor bisa tulis, apalagi ya lemari. Konteksnya sih begitu. Tapi kalau kecil biasanya ya kado-kado yang sifatnya kecil. Tapi kan itu bentuk kadonya yang di luar, nah, artinya yang tidak terlalu jelas, gitu ya. Kalau mungkin yang sifatnya jelas, gitu, jadi lebih mudah untuk menyampaikan aspek interaksinya itu tadi. Lalu kita harus mendapatkan feedback. Nah, ini feedback nih. Biasanya pemberian informasi tentang apa ya yang telah atau berhasil dilakukan terkait dengan visibility itu memberikan tanda bahwa tujuan pengguna dalam melakukan suatu action itu tercapai. Kalau misalkan menu dalam WhatsApp itu membingungkan atau mungkin ya apa ya lebih pada membosankan. Kalau misalnya nggak ada emoji juga mungkin agak ini ya, agak kurang luwes ya. Biasanya kan kita memberikan emoji, misalkan ada ngirim orang gambar jatuh, emojinya ketawa dan sebagainya. Nah itu dari sisi aspek aplikasinya itu action-nya tercapai, gitu ya. Jadi secara visibility-nya tercapai. Nah dalam konteks gambar dari feedback ini adalah biasanya kita mendapatkan umpan balik ya. Misalkan ini aplikasinya kurang nih, gitu. Harusnya di menu ini ditampilkan seperti ini, gitu ya. Sehingga orang itu lebih mudah dalam menyampaikan informasinya itu lebih mudah. Konteksnya sih seperti itu ya. Constraint. Nah, membatasi aktivitas yang dapat dilakukan penggunaan sesuai dengan situasi, kondisi pada waktu tertentu. Misalkan setelah melakukannya itu ya dianggap selesai, kemudian apa ya format-formatnya jelas, kemudian apa ya yang dilakukan juga tidak membingungkan, gitu ya. Semakin kecil pertanyaan, berarti apa yang disampaikan sebetulnya dari sebuah produk itu semakin berhasil, gitu ya. Jadi misalkan
terkait dengan kebutuhan teman-teman, misalkan terkait dengan aktivitas yang di sebuah aplikasi, gitu ya. Nah, itu dapat dilakukan dengan situasi dan kondisinya masing-masing. Nah, konsisten itu juga perlu. Jadi, balik lagi kalau mau lihat konsisten itu Instagram-nya ITTS. Dari aspek warna saja. Itu teman-teman bisa melihat bahwa mencoba untuk konsisten di satu warna sebagai bentuk bahwa identitas dari sebuah aplikasi itu perlu. Kalau mungkin di Facebook mungkin biru apa ya, setengah muda atau mendekati tua. Kemudian Shopee agak orange sedikit, gitu ya. Kemudian apa namanya, Tokopedia agak hijau, Bukalapak merah marun. Tapi mereka konsisten gitu, nggak kok berubah warna. Nah, sehingga aspek konsisten ini terkait penggunaan interface yang serupa untuk mengeksekusi atau fungsi yang serupa. Jadi membuat produk itu lebih mudah dipahami dan digunakan. Gitu ya. Jadi ada keselarasan desain dan fungsi dalam satu area, kemudian keselarasan desain untuk seluruh sistem atau produk. Ini terkait dengan konsistensi. Kemudian kalau teman-teman bisa melihat di handphonenya, kemudian sama di apa ya, kalkulator atau komputer keypad, bentuknya akan sedikit berbeda, tapi mereka konsisten gitu. Ya tempatnya begitulah. Gitu. Pernah nggak yang B jadi A jadi B? Misalkan di komputer keypad itu tata letaknya seperti handphone atau remote control. Nah, ini bentuk satu konsistensi di mana kalau remote ya walaupun banyak menu, kalau untuk di sisi aspek apa ya, ini di sisi aspek angka sama sih. Ini coba Bapak sampaikan ya. Kelihatan nggak? Anak mumpung ada remote nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kosongnya di tengah. Ya. Terus kemudian handphone juga sama. Nah, kalau yang laptop mungkin agak berbeda komputer keypad-nya ya. Nomornya biasanya kalau laptop itu di atas, tapi kalau penting yang PC biasanya yang keyboard itu biasanya konteksnya sama seperti yang tadi. Affordance itu kemampuan suatu produk memberikan kejelasan terkait dengan produk, mendefinisikan petunjuk. Kira-kira ini petunjuknya apa? Ada yang tahu? Ini gambar apa dan petunjuknya apa? Kalau kita lihat sebetulnya ini pintu yang cara nariknya itu kita belum tahu nih, ke dalam atau keluar. Tapi kalau lihat dari aspek
pegangannya, ini nariknya keluar. Biasanya kalau apa ya di Indomaret atau Alfamart biasanya ada tulisan tarik dorong. Tapi kita jarang melihat itu ya. Kadang tarik ya didorong, dorong ya ditarik. Biasanya begitu. Kalau dalam situs, contoh sebetulnya yang paling mudah adalah kalau pernah lihat Airbnb, itu konteksnya ikonik bener. Jadi dia cuman mau di mana, check-in kapan, berapa tamu, cari. Itu. Jadi inilah sedikit gambaran mengenai IMK. Oke. Ada pertanyaan nggak dari sini? Mungkin pernah ngelihat desain-desain yang unik-unik nggak ya? Kalau desain rumah pernah ngelihat yang aneh-aneh nggak ya? Bentar, saya pernah ngelihat itu. Desain. Mana ya? Bentar, coba cari dulu ya. Ini. Nih. Ini salah satu bentuk, misalnya dari depannya ini tadi Bapak dapat dari. Nah, ini dari sisi kurang kontrasnya pada desain, ya. Jadi apa yang terjadi kesalahan pada ini Nicole yang Nicole ini nih, yang atas nih. Ada yang mau berkomentar nih? Yang Nicole nih. Ada yang mau ini menyampaikan? Saya sulit dibaca, Pak. Gimana? Sulit dilihat. Oh, boy, Mas, bisik-bisik apa iki? Halo, tes. Emang gini, Pak. Oh iya. Kalau desain Nicole ini apa yang kurang? Tulisannya ada yang kecil, Pak. Susah dibaca. Ya, salah satu aspeknya itu. Kemudian kurang kontras ya. Artinya mungkin dia mau menyatukan warna krem gitu ya. Tapi tulisannya juga ngikutin krem, jadi nggak kebaca ya. Iya, Pak. Kemudian ini desain tidak responsif. Ada yang bisa menjelaskan tidak responsifnya gimana? Tidak responsif itu gini.
kita buka webnya melalui komputer, kemudian kita buka versi mobilenya. Jadi ada kotaannya yang kayak gini nih, kurang menarik sih. Jadi kurang responsif. Harusnya kan bisa menyesuaikan bentuknya. Gitu ya. Terus dari aspek warna juga. Ini kalau merah begini sakit nggak matanya? Nah ini plagiat ya. Boleh meniru tapi mungkin agak sedikit digeser. Kemudian information architect atau IA yang buruk. Kemudian tentunya pengennya yang baik ya. Jadi semuanya dimasukin gini ya. Nah, jadi tidak usability. Nah, kalau Bapak bilang ya. Jadi contohnya yang begini nih. Ada satu web kemudian di mana semuanya itu ada di sub-sub bawahnya lagi, nge-sub lagi, bawahnya lagi. Jadi kayak ke hidden gitu loh. Jadi misalkan kita mau nyari menu Jakarta, menu menu ITTS gitu ya. Kita harus masuk ke Kementerian Riset Dikti. Dari situ masuk ke wilayah kerja Kopertis. Masuk lagi ke wilayah Banten. Banten masuk lagi ke wilayah Tangsel. Tangsel, nah baru ketemu. Nah itu jangan sampai terjadi. Nah, jadi konsisten terkait dengan kondisinya yang ada itu. Jadi terkait dengan page design ya. Sebentar, handphone Bapak bunyi, mau tak matikan sebentar ya. Oke ya. Jadi inconsistent page design atau contoh yang tidak konsisten. Terkait dengan beberapa menu tadi ya. Tuh. Terus terbatasnya kreativitas, kemudian sedikit pengetahuan tentang target audiensinya, kemudian desain yang terlalu rumit, kemudian banyak efek dinamis dan sebagainya. Kira-kira gitu ya. Ada pertanyaan nggak dari sini? Pemanasan dulu lah. Ada yang tahu Canva nggak? Tahu, Pak. Nanti kita belajar Canva aja ya, daripada belajar Adobe Photoshop ya. Pusing. Photoshop aja, Pak. Nanti kita belajar Canva saja yang lebih mudah. Jadi nanti teman-teman bisa melakukan tugas pakai Canva aja supaya lebih mudah gitu. Karena sekarang banyak pengguna konteksnya terkait dengan memudahkan kita pengguna untuk melakukan sosialisasi dan sebagainya pakai Canva. Mungkin kalau yang teman-teman yang belum pernah dan sebagainya, silakan untuk coba sign up. Nanti sedikit banyak tugas akan Bapak larikan ke sana. Ini ya, canva.com ini ya. Ada yang pernah buka belum? Jadi di sini
sudah disediakan banyak ya, mulai presentasi, sosial media, video, marketing dan sebagainya. Ini sudah banyak disediakan di situ, tinggal nanti kita mengisi kontennya. Nah, ini kan desainnya udah ada nih. Gampang banget nih. Kan tinggal ganti. Selesai urusan. Oke. Oh, jadi ya. Gimana? Kita selesaikan saja IMK-nya. Mas Soleh, ada pertanyaan nggak Mas Soleh? Pak, itu kalau yang di Canva itu gambarnya ngambil template doang kan, sisanya tinggal kita masukin title aja. Ya, beberapa desainnya sudah ada sih di sini. Memang tidak semua keinginan kita dapat terpenuhi ya. Itu, tapi paling enggak di Canva ini kita dimanjakan dengan berbagai macam desain, elemen, template dan sebagainya. Tinggal kita menggunakan ini kreativitas kita gitu ya. Kemudian nanti di sini download bisa ya. Misalkan ini bentar. Misalkan kita mau pakai ini. Misalnya ini mau kita download, itu bisa. Terus sebentar, ini kita balik lagi, ada video. Nah, ini misalkan apa ya? Ini misalkan ya nanti diutek-utek lah. Kalau teman-teman mau belajar desain tanpa rumit, baca Canva ini. Ini sebetulnya Pak, seperti aplikasi edit-edit video itu sih. Yang pro ini yang bayar. Jadi ada yang jual jasanya, tapi kita bisa cari yang free. Nah ini, mau kita ganti gambar pacar kita bisa, atau kita bikin skincare. Nah, itulah nanti kita belajar di sini. Tapi boleh diregister dulu, boleh. Itu ya. Pemanasannya gitu dulu. Ada pertanyaan karena udah mau maghrib. Nanti pertemuan kedua kita gas lagi. Baru sampai rumah Pak, maaf Pak. Ya. Ya wes, kalau nggak ada pertanyaan di sini nanti PPT-nya Bapak upload di e-learning ya. Konteksnya adalah IMK itu bagaimana komunikasi dua arah antara si manusianya dengan apapun konteksnya ya, bisa desain, bisa produk, bisa apa ya, mungkin PowerPoint atau mungkin aspek
yang sifatnya kasat mata oke lah. Jadi terkait dengan konteks packaging-nya juga mungkin ya. Jadi kalau aspek kopi jadi biasanya kan kita biasanya ngopi ya kopi lah. Tapi kalau kita di Starbucks biasanya Pak Robusta atau Arabica atau Americano. Itu aspek marketing beda lagi gitu ya. Tapi kalau ini kita terlepas dari masalah itu, jadi yang penting aspek bagaimana si komunikasi antara manusia dan si benda itu bisa apa ya, bisa memberikan informasi tanpa harus banyak yang cacat itu tadi. Simpelnya sih kayak Shopee, Bukalapak dan sebagainya, Tokopedia itu kan nggak pernah ya, atau Facebook nggak pernah tuh ngajarin kita apa namanya memainkan menunya gitu. Tapi kita tahu fungsinya tanpa harus diberitahu, gitu ya. Jadi rohnya IMK itu antara interaksi manusia dan komputer. Nah, komputer sebagai alat untuk merepresentasikan itu tadi keinginan kita. Nah, ilmu yang dipelajari itu banyak aspek. Kalau kita nggak punya jiwa seni, feel atau mungkin apa ya, kalau dari dulu misalnya kita gambar pemandangan mungkin gunung dua, tengah ada matahari, ada burung, ada jalan di depan. Nah, stylenya kan gitu ya. Tapi mungkin kalau yang sudah biasa atau punya jiwa seninya mungkin gambarnya akan sedikit berbeda. Nah, jadi kita coba mungkin selama ini kita desain pakai Adobe Photoshop, Corel, dan teman-temannya boleh. Tapi bagi yang tidak bisa, ini tadi coba daftar pakai Canva itu tadi ya. Nanti di pertemuan selanjutnya, suatu pertemuan nanti kita akan ngulik soal Canva itu tadi. Mungkin itu pertemuan pertama dari Bapak, pemanasan dulu terkait dengan IMK, rohnya seperti itu. Ada pertanyaan nggak nih? Cukup, Pak. Cukup ya. Oke, tetap jaga protokol kesehatan, jaga kesehatannya. Ini makin hari makin naik aja nih COVID-nya. Semoga semuanya sehat-sehat ya. Bapak akhiri ya pertemuan pertama tentang IMK pertemuan pertama. Itu kurang lebihnya mohon maaf. Bapak pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya. Terima kasih, Pak. Yuk.